Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'alad dawam. Wa ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian yang mungkin ya ini adalah pengajian kita terakhir di kitab ini. Di kitab Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifat Tarikhil Hijri, ya. Ini adalah pengajian kita yang terakhir dan kita akan membahas mengenai masih di tahun Masehi. Soalnya yang telah kita ketahui mengenai sejarah-sejarah yang ada di tahun Masehi itu berbeda jauh dari sejarah yang penuh hikmah di kalender Hijriah. Artinya, dari Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu memberikan itu memberikan sebuah sebuah pelajaran penting perbandingan bagi kita semua. Memberikan sebuah gambaran penting bagi kita semua bahwa ada perbandingan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Nah, itu. Dan itu telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari segi atau aspek sejarahnya. Dari segi aspek sejarahnya itu sangat berbeda jauh kalau kita ingin melihatnya karena ya kalender Masehi itu terbentuk dari eh, adanya unsur politik. Nah, sebagaimana yang kita telah ketahui, politik itu tidak selamanya baik. Ada unsur jahatnya, ada unsur baiknya. Itu kalau dari politik. Nah, kemudian ada kepentingan sendiri itu di kalender Masehi. Kepentingan-kepentingan sendiri. Sebagaimana kita ketahui kalender Masehi itu mengalami beberapa perubahan berdasarkan dari segi penamaannya. Misalnya ada namanya bulan Juli. Toh, bulan Juli itu kan Raja Julius atau Julian itu yang menamakannya dengan bulan tersebut. Sama juga seperti bulan Februari, bulan Agustus. Ya, bulan Agustus itu dibentuk dinamai oleh Raja Augustus atau Augustinus. Ya, nah itu dia namakan dengan nama sendiri itu. Nah, itu berarti kalender Masehi itu ada unsur kepentingan sendiri. Sedangkan kalender Hijriah itu dibentuk atas dasar cintanya kita terhadap agama Islam. Supaya kita bisa mengingat beberapa sejarah-sejarah Islam yang telah berlalu, yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berbagai pelajaran-pelajaran. Itu diingat dengan adanya kalender Hijriah, sengaja dibentuk begitu. Ya. Pun kalau kita melihat nama-namanya, nama-nama yang berada, nama bulan yang berada pada kalender eh, Masih Hijriah itu berbeda jauh dengan kalender Masehi dan mempunyai nama yang tidak ada unsur kepentingan sendiri. Coba kita lihat Muharram. Nah, bulan Muharram itu apa ya?
Ya, lupa taruh di mana. Bentar. Tidak ada juga. Semua tos. Ya, kita lanjut dulu. Tadi ada kendala sedikit. Nah, itu tadi eh nama-nama bulan yang ada di kalender Hijriah itu tidak ada unsur pribadi, kepentingan pribadi, Muharram. Kenapa dia makan Muharram? Ada sendirinya. Kemudian Sofar, sudah kita ceritakan kan mengenai penamaannya kenapa Sofar, bulan Safar, kenapa namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, itu kan sudah semua disampaikan itu mengapa namanya demikian. Dan itu pun tidak ada kepentingan sendiri, tidak ada kepentingan sendiri penamaan tersebut, tidak ada. Artinya mereka menamakannya itu sesuai dengan kejadian atau eh, beberapa aspek tersendiri. Nah, ini yang terakhir ini kita akan mempelajari tentang metode perhitungan mencari eh, awal bulan atau awal hari ya, awal hari pada setiap tahun di tahun Masehi. Metodenya bagaimana? Di sini ada dua metode dan kita akan kupas atau kita akan selesaikan pada hari ini pada malam hari ini untuk untuk menempatkan kitab ini tersendiri. Jadi diperhatikan baik-baik. Ya. Nah, coba kita lihat kitabnya. Coba dilihat kitabnya kembali. Di halaman fi safhal awal wa mada? Di safhal ula wal 20. Halaman 21. ولطلب أول شهور السنة طريقان. ولطلب أول شهور السنة طريقان. Untuk mencari hari pertama dari bulan tertentu, untuk mencari hari pertama pada bulan tertentu di suatu tahun, itu ada dua metode. Ada dua metode. Yang pertama, awalan, an natraha as-sanatal madiyata an natraha as-sanatal madiyata ala arba'at ala arba'i mi'atin. Jadi di situ perhatikan kitabnya ada yang kurang tepat di situ. An natraha as-sanatal madiyata ala arba'i mi'atin. Kita kurangkan tahun yang lalu dengan 400.
Jadi kita kurangkan tahun yang lalu dengan 400. Tuh. Dengan 400. Summal baqiya, summal baqiya natrahu ala mi'atin. Natrahu ala mi'atin. Kemudian kurangkan hasil sisanya, hasilnya itu, sisa hasilnya ini dengan 100. Summal baqiya natrahu ala mi'atin. Kemudian kurangkan sisanya itu dengan 100. Natrahu ala arba'atin. Kemudian kita kurangkan kembali dengan 4. Kemudian kita kurangkan kembali dengan 4. Thumma nadribu kharijal qismati tsaniyati. Thumma nadribu kharijal qismati tsaniyati wa thalithiha bi khamsatin. Kemudian kita kalikan, ya. Kemudian kita kalikan hasil pembagian kedua dan ketiga masing-masing dengan 5. Ya, kalikan hasil pembagian kedua dan ketiga masing-masing dengan 5. Summa najma'ul hasila ma'al baqiyah. Kemudian, ya, jumlahkan hasil perkalian dengan sisa yang tersisa. Sisa yang ada maksudnya. Kemudian jumlahkan hasil perkalian tadi itu dengan sisa yang ada. Nah itu. Summa summa nazidu tsnaini. Jadi situ kurang nunnya. Jadi situ tambahkan nun. Summa nazidu tsnaini. Summa nazidu itsnaini. Kemudian kita tambahkan angka 2 pada hasil itu. Summa natrahuha ala sab'atin.
Lalu bagikan hasil akhirnya dengan 7. Lalu bagikan hasil akhirnya dengan 7. Thumma na'iddul baqiya min yaumil ahadi. Hasilnya itu summa na'iddul baqiya ala min yaumil ahadi. Kemudian hasilnya itu kita mulai hasil akhirnya itu kita mulai hitung dari hari Ahad. Dari hari Ahad, hari Minggu, kita mulai dari situ. Fahaitsu intahal adadu. Nah, ini nih sering-sering diulang ini. Fahaitsu intahal adadu fahuwa awwalu yaumin lisyahril matlubi. Ketika perhitungan selesai dari hari Ahad tadi sampai di terakhir, ketika perhitungan selesai, maka itulah hari pertama pada bulan yang dicari. Nah itu. Jadi saya ulangi lagi. eh jadi kita metodenya ini adalah pertama itu kita kurangkan tahun yang lalu dengan 400. Kemudian kurangkan sisa hasilnya dengan 100 ya. Itu. Kemudian kurangkan kembali dengan 4. Itu. Kemudian kita kalikan hasil pembagian dan kedua dan ketiga masing-masing dengan 5. Kemudian kita tambah apa? Kemudian kita jumlahkan itu, jumlahkan hasilnya dengan sisa yang ada. Lalu tambahkan dengan 2 dan di dan yang terakhir itu adalah hasil akhirnya dibagi dengan 7. Nah, itu. Dan dari situ, dari hasil itu kita bisa menghitung sisa pembagian dari hari Ahad. Kapan perhitungan selesai, maka itulah hari yang dimaksud. Hari pertama pada bulan tertentu. Nah, coba saya berikan contohnya ini melalui Word. Nanti ada semua bisa lihat bagaimana gambarannya. Bentar ya.
Nah, Dede bisa lihat semua di sini, ya. Sudah bisa dilihat ya. Nah, metode pertama. Misalkan kita ingin mengetahui hari pertama bulan Januari tahun 1257. Jadi kurangkan tahun lalu dengan 400. Jadi hasilnya itu adalah 857. Misalnya kita ingin mencari ya, ingin mencari hari pertama pada bulan Januari. Kan bulan Januari itu adalah hari bulan pertama pada tahun Masehi. Nah itu. Jadi kita ini mencari hari pertama pada tahun 1257. Jadi yang pertama itu adalah kurangkan tahun yang lalu dengan 400. Nah, apa seperti ini bentuknya? Saya edit dulu ini. Ternyata belum diedit ini. Nah, metode yang pertama, bisa kalian lihat, misalkan kita ingin mengetahui hari pertama pada tahun 1257, itu yang pertama adalah kurangkan tahun yang berlalu dengan 400. Tahun yang lalu itu dengan 400. Ini saya, ini 1558 seharusnya ini. Nah, tahun yang lalu itu kita kurangkan dengan 1507. Dengan 400. 1257 itu adalah tahun yang lalu. Kita kurangkan dengan 400. Hasilnya itu adalah 857. Kemudian langkah kedua, ini masih metode yang pertama. Langkah kedua itu adalah kurangkan hasilnya dengan 100. Nah, jadi itu. Jadi kurangkan hasilnya dengan 100. 857 tadi itu hasilnya. Dikurangi dengan 100 sama dengan 757. Kemudian berikutnya, kurangkan kembali hasilnya yang tadi itu, 757, dengan 4. Bisa dilihat ya? Apakah bisa dilihat? Bisa dilihat. Tidak ada terlihat di layar.
Bisa dilihat. Jelas. Jelas terlihatnya ini. Oke. Kalau kalian mau tulis juga bisa. Jadi langkah berikutnya, nah ini. Langkah ketiga itu kurangkan kembali yang 757 ini dengan 4. Jadi hasilnya 753. Ini sebenarnya bukan bagi bagi hasil pembagian, pengurangan di sini. Kemudian berikutnya, bagi hasil pengurangan itu sebelumnya ini, jadi 753 itu dengan 4. Dan ambil sisanya. Ada hasil sisanya ternyata. 753 dibagi 4 itu sama dengan 188, koma persekian sekian. Kemudian kita cari lagi hasil sisanya. Kan hasil baginya itu 188 itu. Kemudian hasil sisanya setelah kita cari itu adalah 1. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalikan hasil pembagian itu tadi 753 pembagian 753 dibagi 4 itu sama dengan 188, persekian sekian. Nah, itu hasilnya itu hasil pembagian itu dikali dengan 5. Nah, itu 188 dikali 5 sama dengan 940. Bentar ya, jelas ya. Nah, itu. Jadi 188 dikali 5 itu sama dengan 940. Berikutnya, langkah ke-6 adalah jumlahkan hasil perkalian dengan sisa yang tersisa. Nah, tadi ada sisanya toh. Hasil sisanya itu 1 tadi. Coba kalian lihat. Tadi itu 753 dibagi dengan 4. Hasil baginya adalah 188. Dan hasil sisanya itu adalah 1. Nah, hasil baginya itu dikali dengan 5. Jadi sama dengan hasilnya 940. Nah, hasil bagi tadi, hasil kali dengan 5 itu ditambahkan dengan hasil sisa. Jadi tadi hasil kali dari pembagian hasil bagi dengan 5, 940 itu ditambahkan dengan 1. 1 itu dapat dari mana? 1 itu adalah didapat dari hasil sisa dari 753 dibagi 4. Nah, itu. Jadi 940 ditambah dengan 1. Sama dengan 941. Dan yang terakhir, berikutnya sebelum terakhir ini. Tambahkan dengan angka 2. Ada tadi summa nazidu tsnaini. Kemudian kita tambahkan dengan 2. 941 ditambah dengan 2 sama dengan 943. Nah, itu. Kemudian langkah ke-8 adalah bagikan hasil akhirnya, hasil akhir semua itu tadi, bagi dengan 7 dan ambil sisanya. Nah, itu. Jadi, bagikan hasil akhirnya dengan 7 dan ambil sisanya. Nah, 943 dibagi 7 sama dengan 134, persekian sekian. Kalau ada koma-komanya itu berarti kita harus cari yang namanya hasil sisa. Itu perlu antum ingat adik-adik. Jadi kalau ada hasil komanya itu, kok kalau misalnya hasil baginya koma, berarti kita harus cari hasil
hasil sisa. Nah, itu. Hasil sisanya itu adalah 5. Nah, ambil hasil sisanya. 5 itu, angka 5. Langkah terakhir, jadi hasil sisanya 5. Jadi kalau kalian, antum semua tidak bisa mencari hasil sisa itu, berarti tidak akan bisa melangkah ke yang terakhir. Itu. Itu. Jadi, hasil sisa itu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah untuk mencari hasil sisa, saya ingatkan kembali, mencari hasil sisa itu adalah dengan cara hasil bagi dikali dengan yang apa? Yang bagian bawahnya itu. Jadi kalau misalnya ada pembagian bagian berikutnya namanya pembilang. Jadi hasil bagi itu dikali dengan pembilang kemudian dikurangi dengan penyebut. Nah, itu. Itu adalah hasil hasil sisa. Jadi hasil sisanya itu adalah 5. Dihitung dimulai dari hari Ahad, hitung mulai dari hari Ahad. Jadi kita hitung hasil sisanya tadi, diambil hasil sisanya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, sebenarnya itu situ bukan Jumat. Bukan Jumat ya. Berarti saya salah hitung itu. Oh ya, minggunya itu hari Ahadnya itu dianggap 0 dia. Dianggap 0. Jadi dimulai dari Senin. Jadi yang pertamanya itu dimulai dari Senin. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu. Jadi hari Jumat itu adalah hari pertama pada tahun 1258. Bukan 1257 di situ. Jadi hari pertama pada bulan Januari atau pada tahun 1258. Jadi situ salah ketik ya. Adalah hari hari Jumat. Jadi hari Ahad itu dianggap ke 0 ya. Jadi satunya itu dimulai dari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari pertama pada bulan Januari. Nah, itu dengan metode yang pertama. Jadi dikurangkan tahun yang lalu, langkah pertama pada metode yang pertama ini adalah kurangkan tahun yang lalu dengan 400. Hasilnya itu adalah hasilnya dikurangi dengan 100 lagi. Berikutnya, kurangkan kembali hasilnya dengan 4. Jadi tadi yang hasil pengurangan dengan 100 dikurangi lagi dengan 4. Nah, hasil pengurangan yang terakhir ini dibagi dengan 4 ya. Dibagi dengan 4 dan cari hasil sisanya juga. Karena itu penting. Jadi dibagi dengan 4, 753 dibagi dengan 4, 128, koma persekian. Jadi ingat ya, kalau ada hasil bagi itu koma, berarti kita harus cari hasil sisanya. Karena itu penting. Hasil sisa perlu dicari. Bagaimana cara cari hasil sisa? Hasil sisa itu dicari dengan eh, hasil bagi dikali dengan pembilang. Ya. Kemudian dikurangi dengan penyebut. Nah, itu perlu diingat. Nah, hasil bagi itu dikali dengan 5. Jadi ingat ada hasil bagi, ada hasil sisa. Hasil bagi itu yang biasa kita dengar 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti 2 itu adalah hasil bagi. Ingat hasil sisa itu bisa kita dapatkan dengan cara kalau misalnya hasil bagi itu koma-koma dia. Dia bilangan desimal.
Kalau dia bilangan desimal atau hasilnya koma, ada koma persekian, berarti harus dicari hasil hasil sisanya. Nah, jadi tadi hasil bagi dikali dengan 5. Hasil perkalian itu dijumlahkan dengan hasil sisa yang ada tadi. Yaitu 940 ditambah dengan 1. Sama dengan 941. Nah, hasilnya ini, hasil penjumlahan ini ditambah lagi dengan 2. Itu ditambah dengan 2. Jadi 941 ditambah 2 sama dengan 943. Hasilnya ini semua dibagi dengan 7. Dan cari lagi hasil sisanya apa. Nah itu. Kalau misalnya dia tidak koma-koma, tidak ada bilangan komanya, berarti ya hasil sisanya adalah 0. Berarti dia adalah hari Ahad memang. Jadi bagikan hasil akhir semua ini dengan 7. Ini langkah terakhirnya ini. Bagikan hasil akhirnya dengan 7. Dan cari hasil sisanya. Kalau misalnya hasil baginya itu tidak berupa bilangan desimal atau koma-koma dia, berarti dia hari Ahad. Fix hari Ahad dia. Kalau misalnya dia apa, hasil baginya itu bilangan koma, berarti kita harus cari hasil sisanya. Hasil sisanya itulah yang dipakai untuk menentukan hari pertama pada tahun tertentu. Misalnya dari sini kita mendapatkan hasil sisa 5. Berarti kita mulai dari hari Ahad. Hari Ahad itu dianggap angka 0. Dan satunya itu dimulai dari hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat adalah hari kelima. Berarti hari pertama pada tahun 1258 itu adalah hari Jumat. Nah, itu perlu diperhatikan. Bisa dilihat ya, jelas ya. Ini antum sudah catat semua. Yang di belakang bagaimana? Sudah catat tidak? Kentara jelas. Kalau yang di putrinya, akhwatnya bagaimana? Kentara, Ji. Nah, itu metode pertama. Bagaimana dengan metode kedua? Jadi metode kedua kita melihat kembali, ya. Na'malu kama sabako. Coba dilihat kitabnya kembali, harokat kembali. Metode yang kedua adalah na'malu kama sabako ma'ador bil awali min kharijil kismati fitnaini wathani fi arba'atin. Jadi saya ulangi lagi. Na'malu kama sabako ma'ador bil awali. Lakukan langkah-langkah seperti pada metode pertama. Na'malu, kita lakukan langkah-langkah kama sabako, sebagaimana pada metode yang pertama. Ma'ador bil awali. Jadi, tetapi ada perbedaan. Kita lakukan dengan langkah-langkah pertama itu sama seperti yang pertama, tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan cara apa? Yang pertama, kalikan hasil bagian pertama dengan 2.
atau kurangkan ya, situ. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah kurangkan tahun yang lalu itu dengan dengan 4.400. Jadi misalnya kita ingin mencari hari pertama pada tahun 1258, maka kurangkan tahun lalu itu kan 1257 dikurangi dengan 400 dia. Perbaiki dulu ya. Nah, jadi langsung kita kasih contoh saja ini supaya tidak pusing. Nah, pada metode kedua ini, kalian bisa lihat di sini ya. Bentar ya, jelas ya. Jelas dilihat ini, metode kedua. Ini ada tanda ini, metode kedua. Bisa dilihat ya, jelas ya. Nah, metode yang kedua. Eh, kita kurangkan ya. Kita kurangkan tahun yang lalu dengan 400. Jadi dia di sini mengatakan, Andre Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Mudali, rahimahullah, mengatakan bahwa na'malu kama sabaqa. Kita melakukan apa? Melakukan sebagaimana yang melakukan langkah-langkah sebagaimana yang pada metode pertama.
Tetapi dengan ada perbedaan berikut. Nah itu, ada perbedaannya. Jadi sama seperti metode pertama, tetapi dia agak sedikit beda. Yang mana saja itu bedanya, nanti kita bisa bandingkan. Nah, makanya itu saya bilang, perlu dicatat ini. Pada tahun 1258 itu kita kurangi dengan 400. Tahun yang lalunya, berarti 1257. Itu yang dipakai angkanya. Dikurangi dengan 400. Hasilnya adalah 857. Berikutnya lagi kita ulangi lagi kembali. Kurangi dengan 100 dia. Jadi hasilnya 757. Nah, berikutnya lagi kurangkan hasilnya dengan 4. Persis, persis sama dengan pada metode pertama. Jadi kurangkan dengan 4. Jadi hasilnya 753. Berikutnya lagi sama lagi dia. Jadi bagi hasil pembagian pengurangan itu, pengurangan sebelumnya itu dengan 4 dan tentukan angka sisanya. Cari juga angka sisanya. Jadi 753 itu dibagi dengan 4 sama dengan 188, persekian-sekian. Dan hasil sisanya itu adalah 1. Ternyata hasil sisanya adalah 1. Nah, dapatlah ini angka ini tadi. Next ya. Saya lanjutin ya. Sudah jelas ini. Yang di sini sudah dicatat. Jadi di sini yang metode kedua ini dia masih sama. Pada langkah keempat dia masih sama. Apakah pada langkah kelima masih sama? Ternyata dia beda. Pada langkah kelima ini dia beda. Pada metode pertama, hasil pembagiannya itu dikali dengan 5. Tetapi pada metode yang kedua ini ternyata dia hasil pembagiannya dikali dengan hasil bagi itu dikali dengan 2. Jadi hasil bagi tadi 188 dikali dengan 2 sama dengan 376. Apakah langkah ke-6 masih sama atau tidak? Ternyata langkah ke-6 ini dia berbeda lagi. Kalau sebelumnya langkah ke-6 pada metode pertama itu adalah ya ditambah dengan 1, hasilnya itu ditambah dengan 1, ternyata pada langkah ke-6 ini itu hasil pengurangan yang tadi ya. Nah, tadi hasil 100 ya, kurangkan hasilnya dengan 100. Itu dikali dengan 4. Jadi yang dipakai untuk mengurangi tadi 100 itu dikali dengan 4. Jadi hasilnya 400. Berikutnya langkah ke-7, ini sudah agak beda lagi. Kalikan hasil pembagian ketiga dengan 1. Yang mana itu? Dari mana itu dapat angka 4? Nah, ini tadi yang dipakai untuk membagi dia. Yang dipakai untuk membagi. Nah, jadi situ. Dari mana dapat 100 pada langkah ke-6? Dari mana dapat angka 100 dia? 100 dikali 4. Itu kan jelas 4 di situ dia bilang. Kalikan hasil pembagian kedua dengan 4. 4 itu sudah jelas dari situ. Dari mana dapat angka 100? Ternyata dapat angka 100 itu dari yang tadi dipakai untuk mengurang. Nah, itu. Kemudian langkah ke-7, kalikan hasil pembagian ketiga dengan 1. Dapat 4 dari mana? 4 dikali 1. Satunya itu sudah jelas karena pedomannya atau langkahnya memang begitu. Dikali dengan 1. Dari mana dapat 4? Ternyata dapat 4 itu dari yang langkah ke-6. Dari dari angka 4 yang langkah ke-6 itu. 4 dikali 1 sama dengan 4.
Kemudian langkah yang ke-8 ini dikali dengan 5. Hasil sisanya itu dikali dengan 5. Dari mana dapat angka 1? 1 dikali 5. Dari mana dapat angka 1 itu? Kalau 5 sudah jelas. Karena arahannya memang begitu, dikali dengan 5. Dari mana dapat angka 1 dikali 5? 1 itu dari mana? Ternyata 1 itu adalah hasil sisa dari yang tadi itu. Ada hasil sisa tadi itu eh, 753 dibagi 4 sama dengan 188. 188 ini ternyata ada hasil sisanya. Hasil sisanya 1. Hasil sisa inilah yang dipakai untuk dikali dengan 5. Sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua hasil perkalian ini. 188 dikali dengan 2. Dari mana dapat 188? 188 itu adalah hasil bagi. Dikali dengan 2. Harus dikali dengan 2. 376. Dari sinilah dimulai dari perkalian. Jadi langkah kelima ini adalah awal mula perkalian di sini. Jadi kita hitung dari situ. Kemudian 100 dikali 4. Dari mana dapat angka 100? Saya ulangi lagi, 100 itu dia adalah angka yang dipakai untuk mengurangi tadi. Sepertinya 100 ini tidak akan berubah dan akan terus dipakai. Jadi pada langkah ke 6 dan 7 ini kalian tidak usah pusing. Karena pasti 100 dikali dengan 4, 400. Jadi tidak usah cari lagi penggantinya 100. Tetap 100 di situ. 100 dikali 4, 400. Kemudian 4 dikali 1, 4. 4 di situ tetap 4. Ya. Tetap 4 kali 1. Nah, nanti pada langkah ke-8 ini, hasil sisanya dikali dengan 5. Nah, hasil sisa itu harus antum semua cari. Pada langkah yang keempat tadi. Ada pembagian tadi kan? Pembagian. Nah, pembagian itu ada hasil sisanya nanti. Dan ada hasil baginya. Nah, itulah dikali dengan 5. Nah, langkah berikutnya itu adalah jumlahkan hasil semua perkalian. Semua hasil perkalian itu, hasil perkalian dimulai dari langkah kelima. Langkah kelima, nah itu 376 ditambah 400 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5 sama dengan 785. Nah, berikutnya ini sepertinya ada kesalahan di sini. Bentar ya, ini ada kesalahan di sini dia. Nah, bagikan hasilnya itu dengan 5. Jadi hasil semua itu dibagi dengan 5 dan ambil sisanya. 785 dibagi dengan 5 sama dengan 157. Hasil sisanya berapa? 0. Oh, ternyata di situ dia berbeda perhitungannya. Hitung dari hari Ahad. Nah, hitung dari hari Ahad. Oh, ternyata hari pertama pada tahun 1257 di situ adalah hari Ahad. Berarti dia pakai tahun 1257 dia. Bukan 1258. Tadi langkah pertama itu, metode pertama itu dia memakai tahun 1258. Berarti dia hari pertamanya itu adalah hari Ahad, hari Jumat. Berbeda dengan pada tahun 1257. 1257 itu
Hari pertamanya adalah hari hari Ahad itu. Silakan dicatat. Kalau sudah selesai, bilang iya. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Oke, sudah selesai? Oke. Pada saya anu ya. Berikan bagi layar. Nah, jadi begitu metodenya. Sepertinya agak kurang, belum terlalu paham ya. Kalau jelaskan di sini nanti kita sampai di sana saja baru baru nanti saya jelaskan lebih detail. Tapi untuk pengajian yang Ad-Dhabitul Jali ini sudah selesai. Ya, begitu. Apakah sudah paham semua atau perlu penjelasan lebih ulang? Nah, kalau sudah selesai berarti tamat bihamdillah. Berarti sudah selesai. Akan kita lanjut dengan kitab yang berikutnya. Nanti berikutnya kalau kita lanjut ke kitab berikutnya atau nanti sudah Ramadan itu, sebelum kita masuk ke kitab berikutnya ini, saya akan jelaskan dulu mengenai dua metode ini. Sepertinya belum terlalu paham kalau tidak dijelaskan secara langsung di depan ya. Dan saya minta uzur, izin karena belum sempat hadir saat-saat ini secara offline. Insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pertemuan berikutnya pada sesudah Ramadan. Sebelum kita melanjut ke pengajian baru, ya, kita ulangi lagi pembahasan kitab ini. Kita ulangi supaya lebih mantap perhitungan-perhitungannya. Ini pada metode yang kedua ini. Metode pertama dan metode kedua. Wallahu a'lam bissawab. Tamat bihamdillah wa ilahuna inhayna walillahil hamdu awwalan wa akhiran. Jadi sudah tamat kitabnya kitab Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifah Tarikhil Hijri. Amin amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'allimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal kitab munfi'an lana fi kulli hayatina wa mamatina. Allahumma ja'al hadzal kitab mubarakan aina ma kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.